Erik ten Hag memang tidak suka kritik. Mantan asisten Erik ten Hag, Aaron Inter baru-baru ini mengungkapkan bahwa pelatih Manchester United itu memang sosok yang tak suka dengan kritik. Manchester United tengah berada di fase naik turun performanya, baik di Liga Domestik, maupun di Liga Champions. Di Premier League, mereka tertahan di posisi 6 klasemen Liga Inggris dengan 7 poin di belakang Manchester City, pemuncak klasemen sementara. Bahkan di Carabao Cup, mereka sudah disingkirkan Newcastle United. Sementara itu di Liga Champions, The Red Devils harus bangkit setelah hanya menang sekali dalam 4 laga pertama, sisanya kalah. Saat ini terjerembab di dasar klasemen dengan hanya 3 poin, dan harus berebut 1 tiket tersisa. Kritik tajam pun mulai bermunculan atas kinerja Erik ten Hag bersama Manchester United akhir-akhir ini. Namun Aaron Inter, yang menjadi asisten ten Hag di Ajax pada tahun 2017 hingga 2019 percaya mantan bosnya itu mampu membalikkan keadaan. Walaupun ia akui, ten Hag bukan sosok yang suka dengan kritikan. Saat dia mendapatkan kritik, dia tidak menyukainya. Dia tahu apa yang dia lakukan, ujar Inter, yang kini menjadi pelatih timnas Suriname kepada The Sun seperti dilansir Mirror. Bila Anda mendengarkan semua kritik, Anda bisa gila. Dia memiliki kualitas untuk tetap fokus dan bekerja, terangnya. Dia seorang pelatih yang sangat bagus, tapi juga sangat ketat dan terstruktur. Dia selalu berpikir caranya menang, bagaimana melukai lawan. Dia sudah menunjukkannya tahun lalu saat dia memenangkan trofi, tambahnya. Masalahnya sekarang adalah cedera dan awal musim mereka yang kurang bagus, tandasnya. Manchester United incar Antoine Griezmann, buat apa sih? Mantan pemain bertahan Manchester United Mikael Silvestre mengomentari rumor ketertarikan setan merah terhadap Antoine Griezmann. Silvestre menilai setan merah tidak membutuhkan jasa pemain Atletico Madrid tersebut. Manchester United sudah punya Rasmus Højlund dan Anthony Martial di posisi ujung tombak. Namun, kedua pemain tersebut belum menyumbang banyak gol untuk setan merah pada musim ini. Manchester United kabarnya ingin mendatangkan pemain depan mumpuni untuk mengarungi paruh kedua musim ini. Nama Griezmann masuk dalam daftar incaran di Januari tahun 2024 nanti. Griezmann menunjukkan performa yang cukup bagus bersama Atletico pada musim ini. Pemain berusia 32 tahun tersebut sudah mencetak 12 gol dan 1 assist dari 16 pertandingan. Silvestre tidak setuju apabila Manchester United mendatangkan Griezmann. Bukan karena masalah usia, Silvestre berpandangan Griezmann akan menempati posisi yang sama dengan Bruno Fernandes atau Christian Eriksen. Tidak ada kata terlambat bagi seorang pemain untuk mengambil langkah besar, tapi saya pikir Antoine Griezmann akan menjadi Bruno Fernandes atau Eriksen kedua, karena Griezmann tidak lagi bermain sebagai penyerang, kata Silvestre kepada betting expert. Dia bermain lebih dalam akhir-akhir ini, jadi tidak masuk akal bagi Man United untuk menambahkannya ke skuad. Man United punya kualitas yang cukup di posisi itu, jadi ini bukan langkah pertama yang akan mereka lakukan, lanjutnya. Saya rasa langkah seperti itu tidak masuk akal. Satu gelandang bertahan yang cocok buat MU, Youssouf Fofana. Klub Premier League, Manchester United kabarnya mengincar Youssouf Fofana dari AS Monaco. Mantan pemain bertahan Manchester United Mikael Silvestre menganggap Fofana sangat cocok buat setan merah. Menjelang pembukaan bursa transfer musim dingin, Manchester United mulai bersiap. Setan merah kabarnya ingin mendatangkan beberapa pemain baru untuk memperkuat tim mereka. Salah satu kebutuhan MU yang cukup mendesak adalah gelandang bertahan. Mereka tidak punya gelandang bertahan mumpuni selain Casemiro yang performanya menurun musim ini. Salah satu pemain yang dikabarkan menjadi incaran Manchester United adalah Youssouf Fofana. Gelandang asal Prancis itu memainkan 12 pertandingan Ligue 1 musim ini dengan mencetak 3 assist. Silvestre mengatakan bahwa Fofana bisa saja didatangkan Manchester United pada musim panas kemarin. Akan tetapi United memutuskan untuk memboyong Sofyan Amrabat sebagai gantinya. Setiap klub bisa saja merekrut Youssouf Fofana di awal musim panas lalu. Saya tahu dia tersedia karena kontraknya masih tersisa 2 tahun, kata Silvestre kepada betting expert.
Dia bisa menjadi gelandang potensial untuk Man United saat itu. Misalnya, dia memiliki lebih banyak kehadiran fisik daripada Fred, tetapi klub memutuskan untuk mengontrak Amrabat daripada Fofana. Kami tahu itu adalah reaksi terhadap awal musim. Fofana memenuhi banyak kriteria untuk bermain sebagai gelandang bertahan untuk tim Premier League dan Man United pasti bisa menjadi langkah berikutnya, pastinya, lanjutnya. Rafael Varane pertimbangkan masa depannya di Manchester United. Hubungan antara Rafael Varane dan Erik ten Hag di Manchester United dikabarkan memburuk, mendorong bek tengah Prancis itu untuk mempertimbangkan masa depannya di klub. Menurut laporan tim Tol, Varane frustrasi dengan kurangnya waktu bermain dan mungkin mempertimbangkan untuk meninggalkan Old Trafford pada bursa transfer Januari. Sebelumnya, Varane sempat dibekap cedera di awal musim 2023/2024. Namun saat pulih, pemain berusia 30 tahun itu tidak segera jadi pemain utama. Bahkan di sejumlah pertandingan, Varane ditepikan demi bisa memainkan Jonny Evans dengan alasan taktikal. Kenyataan ini diklaim semakin membuat sang pemain frustrasi. Meski rencana angkat kaki sudah ada, Varane justru bingung mau kemana. Kebingungannya ini berakar pada gajinya yang terlalu tinggi. Untuk saat ini, pilihan yang tepat untuk mengakomodasi gajinya yang tinggi itu adalah mengiyakan tawaran bermain di Liga Arab Saudi. Namun, Varane menolak opsi tersebut. Ex-Real Madrid itu masih belum mau keluar Eropa dan merasa masih kompetitif di level tertinggi. Nah, laporan itu menyatakan, hal ini sebenarnya jadi keuntungan bagi Bayern Munchen yang diam-diam berminat mengangkut Varane ke Allianz Arena. Masalahnya, Man United dikabarkan tidak mau asal lepas pemainnya itu. Varane diperkirakan akan dipertahankan mati-matian oleh Sir Jim Ratcliffe. Ya, investor baru Man United tersebut ingin Varane tetap bertahan. Salah satu prioritasnya saat sudah di klub adalah menuntaskan masalah antara Varane dan Ten Hag. inside, oh why?